Dewan khususnya tentang penetapan Gubernur 2022-2027. Dasar hukum kita adalah Undang-Undang 13 Nomor 12 dan Pergais Nomor 215 tentang tata cara pengisian. Prosesnya adalah kita pada waktu itu memberikan surat kepada Kesultanan tentang berakhirnya masa tugas gubernur pada tanggal 20 Juni 2022. Selanjutnya pembentukan panitia khusus cakupan tentang tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 7 Juli 2022. Berikutnya pembentukan panitia khusus penetapan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Berikutnya penerimaan berkas kelengkapan persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Lalu pengumuman jadwal proses penetapan gubernur dan wakil gubernur melalui media massa pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Lalu verifikasi dokumen administrasi persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tanggal 18 Juli sampai tanggal 26 Juli tahun 2022. Lalu menyusun verifikasi dan berita acara penetapan pada tanggal 26 Juli, penyampaian hasil verifikasi berita acara penetapan calon gubernur wakil gubernur pada tanggal 28 Juli. Rapat paripurna visi misi pada tanggal 8 kemarin. Lalu ada tanggapan fraksi tadi. Tanggal 9 ini kita melaksanakan penetapan gubernur dan wakil gubernur. Lalu setelah pengesahan kita berikan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Kita tinggal menunggu bagaimana apa yang kita berikan pada Presiden nanti bisa ditetapkan pada tanggal 10 Oktober. Teman sekalian, lembaga dewan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan Pergais. Sehingga hari ini saya tegaskan lagi, tadi dalam rapat paripurna khusus atau istimewa atau nama yang lain, kami telah menetapkan gubernur dan wakil gubernur dan nanti segera akan kita kirim kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Di samping itu kami juga akan mengirimkan surat kepada Presiden. Harapan kita 55 anggota dewan bisa menyaksikan pada saatnya tanggal 10 Oktober nanti. Mohon doa restu dari teman-teman agar apa kita lakukan nanti baik buat kita semua dan khususnya masyarakat di. Terima kasih. Saya menyampaikan bersama Bapak Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih sekali kepada DPRD DIY yang telah bisa menyelesaikan tahap-tahap sesuai dengan perundang-undangan yang ada, ya, di mana untuk gubernur wakil gubernur itu akan berakhir masa jabatan 5 tahun tanggal 10 Oktober yang akan datang. Ya. Proses ini harapan saya bisa tepat waktu, nanti pelantikan presiden pun bisa tepat waktu, dengan demikian terpenuhi seluruh proses sebagaimana mestinya sesuai dengan bunyi undang-undang. Sekali lagi terima kasih kepada DPRD DIY yang telah memproses ini jauh hari daripada habis masa jabatan tanggal 10, sehingga harapan saya Bapak Presiden bisa lebih cepat untuk menetapkan dengan kepastian tanggal 10 Oktober dilakukan pelantikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menurut saudara mungkin setelah ini ada elemen-elemen masyarakat yang ingin melakukan pesta rakyat dan sebagainya, mungkin himbauan saudara seperti apa? Ya, saya tidak bisa memaksakan ya, tapi itu terserah masyarakat sendiri. Tapi harapan saya bukan saat ini, tapi nanti setelah tanggal 10 Oktober
Yang kedua, karena pandemi ini masih ada dan kondisi ekonomi juga belum pulih sepenuhnya, saya berharap kesederhanaan di dalam merayakan itu pun juga penting. Jadi jangan sampai nanti sepertinya kemewahan yang terjadi saya bisa itu dihindari. Sebentar saya itu nanti itu kan berproses pada perlu tindak lanjut ya, itu nanti ada proses RPJMD ya, nanti itu akan dibicarakan lebih jauh di situ ya, sehingga bentuk dukungan pembiayaan dari DPRD maupun mungkin juga ada aspirasi yang tumbuh kalau memang seperti Tanjung Karto tidak dianggap itu visible lagi misalnya ya, karena ada airport dan sebagainya ya, nanti di dalam RPJMD itu akan terlihat seberapa jauh apakah terjadi perubahan peruntukan atau apa. Tapi perlu ini aspirasi dibicarakan lebih jauh. Di sini ya, saya perlu menjelaskan. Saya tidak pernah mengambil sesuatu keputusan untuk SMA N Bangun Tapan. Jadi karena saya mesti ditanya teman-teman wartawan, ya saya harus mengerti. Ya. Jadi sebetulnya ya kalau itu memang unsur pemaksaan itu bertentangan dengan bunyi peraturan menteri kan gitu. Karena yang bersangkutan guru-guru itu dan kepala sekolah adalah pegawai negeri kan gitu. Yang punya kewajiban membina itu atasannya langsung, berarti apa? Kepala dinas. Itu bukan yang dilakukan, itu bukan pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana, tapi ya masalah disiplin karena tugas PNS harus melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah, tapi itu melanggar ya. Berarti pada waktu saya tanya sama kepala dinas, ada 1 kepala sekolah dan 3 guru yang sementara itu tidak boleh mengajar sambil untuk satuan tugas atau tim bisa menyelesaikan persoalan kan gitu ya. Nah dalam perkembangan juga sudah saya tanya ya, terus keputusannya apa? Sudah belum ada. Keputusannya dari tim adalah bagaimana terjadi rekonsiliasi ya, dan mereka sudah melakukan pendekatan hanya karena orang tuanya itu kerja di Jakarta sehingga belum bisa untuk datang ke Jogja karena harus minta izin atasannya kan, kira-kira kan gitu prinsipnya. Itu kalau si anak tetap nyaman di sekolahnya silakan, tapi kalau tidak nyaman wajib sekolah mencarikan alternatif sekolahnya kan gitu. Tapi bagi ASN pegawai negeri perlu dibina oleh kepala dinasnya, bukan gubernur, karena ini masalah etika, masalah disiplin kepegawaian, aturannya gitu loh. Itu paling sedikit diperingatkan. Perkara itu tertulis atau tidak itu urusan pembina gitu. Pembinanya itu bukan gubernur, tapi atasannya ya kepala dinas. Jadi sepenuhnya itu wewenang ada di kepala dinas karena memang seperti itu. Jadi kalau saya baca di
YouTube dan yang lain ya berkepanjangan, kita nggak pernah bisa fokus gitu. Urusannya ini urusan pemerintahan, bukan urusan swasta gitu. Itu aja. Ya kan? Terima kasih. Nah, jelas ya.